Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Guru Wangyan menatap Ling Luochen dalam-dalam saat dia merendahkan suaranya dan berkata, "Kita tidak akan membahas ini lebih jauh. Mari kita kembali." Dayu Heng mengerutkan keningnya dan berkata, apakah kita tidak akan menonton pertempuran epik antara Akademi Mistik dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu? Guru Wangyan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak bisakah kamu tahu dari kompetisi hari ini, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu tidak akan pernah menggunakan taktik khusus sebelum mereka benar-benar menghadapi kita di atas panggung. Mengamati mereka hanya akan membuang-buang waktu. Kita bisa bergegas kembali dan memulihkan diri. Meskipun kita mungkin tidak akan menerima banyak perlawanan dari Akademi Starlo di babak eliminasi tunggal, kita tidak bisa ceroboh." Memang benar bahwa keterampilan jiwa yang digunakan Yu Hao dan Wang Dong untuk mengatasi penghalang bintang adalah keterampilan fusi jiwa bela diri baru yang telah mereka coba. Untuk lebih akurat, itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri kedua mereka. Kemampuan gabungan mereka hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat seiring kultivasi mereka meningkat. Ini terutama penguasaan mereka saat menggunakan Hodong Power. Konsumsi energi mereka ketika menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri akan jauh lebih rendah dari biasanya. Pada saat yang sama, sejak Yu Hao menyatu dengan emas kehidupan, daya tahan fisiknya telah sangat meningkat, yang telah menjadi bagian terpenting dari kemampuan mereka untuk menggunakan dua keterampilan fusi jiwa bela diri secara berturut-turut. Yu Hao tidak akan pernah bereksperimen dengan mengaktifkan dua keterampilan fusi jiwa bela diri secara berturut-turut seandainya Electrolux tidak memberitahu dia bahwa dia bisa melakukannya. Ini karena kegagalan berarti kematiannya. Tidak ada keraguan, Yu Hao adalah pengendali utama Golden Road dan keterampilan jiwa kedua, sehingga wajar jika ia harus menanggung beban lebih banyak. Ketika dia mendapatkan tulang permaisuri kalajengking Giok S bertahan setelah melepaskan Golden Road tidak lagi masalah, dan mengingat penyatuan dengan emas kehidupan, dan di samping peningkatan dalam budidaya, menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri kedua tepat setelah yang pertama menjadi batas dia dan Wang Dong saat ini. Wang Dong jatuh pingsan karena Yu Hao telah mengekstraksi semua kekuatan jiwa Wang Dong sementara didorong ke batas kekuatan jiwanya sendiri. Keterampilan fusi jiwa bela diri kedua mereka adalah produk dari menggabungkan dua jiwa bela diri, Permaisuri Kalajengking Giok S dan Clear Sky Hammer atau Palu Hao Tien. Mata Roh adalah pengendali utama dalam keterampilan fusi pertama. Dengan perpaduan antara kekuatan spiritual dan kekuatan cahaya, Golden Road condong ke arah kontrol daripada kemampuan penghancur. Bagaimana dengan dua jiwa bela diri tipe kekuatan mereka, Permaisuri Kalajengking Giok S dan Palu Hao Tien? Tidak ada keraguan bahwa kedua entitas adalah puncak dari kemampuan penghancuran. Salah satunya adalah jiwa bela diri pamungkas dan dikenal sebagai salah satu dari 3 kaisar utara ekstrim. Yang satunya memiliki reputasi sebagai jiwa bela diri tipe penyerangan nomor 1 yang paling menakutkan di benua Doulo. Penggabungan mereka hanya bisa berarti satu hal, yaitu kehancuran. Keterampilan fusi jiwa bela diri kedua Yu Hao dan Wang Dong memiliki nama yang sesuai dengan Golden Road. Nyala api di tengah embun beku, Palu Kaisar Surgawi. Permaisuri S sebagai jiwa bela diri pamungkas menjadi kekuatan pengendali utama saat elemen penghancur es pamungkas menyatu tanpa celah dengan kekuatan bencana murni Clear Sky Hammer atau Palu Hao Tien. Hasilnya adalah ilusi sosok dewasa Yu Hao merobek ruang dengan serangan yang menakutkan. Kekuatan dahsyat yang dihasilkan sudah jauh lebih besar dari kekuatan gabungan mereka menggunakan Hodong Power. Mungkin itu karena tingkat kecocokan jiwa bela diri mereka sangat tinggi. Tetapi tingkat keberhasilan mereka selama percobaan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri dalam beberapa hari terakhir begitu tinggi sehingga bahkan mereka tidak dapat mempercayainya. Secara teori,
Dua master jiwa dengan jiwa bela diri kembar harus bisa melepaskan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri yang perkasa. Bahkan mereka sudah mencapai kesuksesan yang menggemparkan dengan 3 lainnya selain Golden Road. Ini adalah alasan paling penting Guru Wang Yan mengirim mereka berdua keluar di babak pertempuran kelompok semifinal. Jika bukan karena ini, kekuatan gabungan mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan kekuatan He Chaito dan Jiang Nanan tanpa kemampuan khusus. Hasilnya membuktikan bahwa keputusan Guru Wang Yan benar. Yu Hao dan Wang Dong dengan 2 keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat telah menjadi bagian penting di Akademi Ring. Secara paksa membalikan keadaan. Meskipun kekuatan berbagi deteksi spiritual Yu Hao telah sangat lemah, dia menjadi penentu sekali lagi dalam pertempuran ini. Namun Yu Hao saat ini dalam masalah karena Ma Xiaotao menyeretnya kembali ke hotel. Ma Xiaotao bergegas masuk ke kamarnya seperti hembusan angin lalu membanting pintu dengan keras dan menguncinya. Tubuhnya seperti tumpukan batu bara yang terbakar pada saat ini. Sementara kulitnya ditutupi lapisan merah muda menggoda karena efek buruk api jahat dalam dirinya. Dia mengguncang Yu Hao dengan sekuat tenaga dan berseru dengan suara serak dan bergetar, "Bangun, kau tidak bisa tidur sekarang." Yu Hao telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa dan tubuhnya telah mengalami pukulan terlalu besar dari keterampilan fusi jiwa bela dirinya. Dia tidak sadarkan diri sejak pertandingan, karena itu hanya mengguncangnya beberapa kali tidak akan membangunkannya. Tetapi situasi Ma Xiaotao sangat mengerikan pada saat ini. Dia secara paksa menekan api jahat di dalam tubuhnya dengan bantuan es pamungkas Yu Hao saat terakhir kali. Dan ini telah mengubah sikapnya terhadap pertempuran ini karena Yu Hao berada di sini. Bahkan sekarang dengan adanya Yu Hao, dia mulai kurang waspada untuk mengendalikan api jahat di dalam tubuhnya. Baru-baru ini, dia merasakan api jahat di dalam tubuhnya mulai bergerak lagi. Tetapi dia tidak buru-buru meminta bantuan Yu Hao untuk menekannya. Dia bermaksud meminta bantuannya setelah mereka menyelesaikan sisa kompetisi. Dia telah memicu api jahat di dalam tubuhnya atas kemauannya sendiri dalam kompetisi hari ini. Ini telah menyebabkan nyala api Phoenix-nya mencapai tingkat yang membatu yang dia tidak lagi bisa kendalikan. Meskipun elemen es Ling Luochen sangat kuat, kesenjangan dalam budidaya mereka terlalu besar. Elemen es normalnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan api Phoenix jahat Ma Xiaotao. Ini pada gilirannya menyebabkan dia tidak bisa mengendalikan api jahat di dalam tubuhnya ketika dia kembali ke hotel. Untungnya tubuh Yu Hao dingin es dan tubuhnya juga berisi tulang-tulang permaisuri es. Ma Xiaotao masih bisa mempertahankan jejak kesadarannya dengan memeluknya sangat erat. Apa sekarang? Apa yang harus kulakukan? Orang ini tidak akan bangun. Ma Xiaotao menggenggam tubuh Yu Hao dengan tidak sabar saat api jahat melonjak secara berkala di dalam tubuhnya. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa dia akan kehilangan kendali sepenuhnya. Hotel ini berada di dalam distrik yang ramai dan dia takut akan nyawa yang akan hilang begitu dia mengamuk. Saat Ma Xiaotao memegang Yu Hao sekencang mungkin, dia melesat ke kamar mandi. Dia segera menyalakan shower lalu menjatuhkan Yu Hao dan dirinya sendiri di bawah air dingin. Ma Xiaotao tidak tahu harus berbuat apa lagi. Keadaan pikiran setengah linglung dan tidak stabilnya membuatnya buntu dan membuatnya melupakan situasi Yu Hao saat ini. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, api jahat yang mendidih histeris masuk ke dalam tubuh Yu Hao dan segera mulai menimbulkan kekacauan. Jika itu adalah Yu Hao sebelum dia menyerap emas kehidupan, itu cukup menyebabkan dia terluka parah. Namun meridiannya mampu bertahan lebih dari sebelumnya. Meskipun seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat di bawah rangsangan yang mengamuk ini, meridiannya masih berhasil memaksa aliran api jahat yang mengalir ke tubuhnya. Yu Hao sadar apa yang terjadi. Yu Hao tertegun sejenak lalu merasakan gelombang api jahat yang tak terkendali melonjak ke seluruh tubuhnya. Meskipun dia tidak tahu hasil dari kompetisi, setelah dia pingsan dia akrab dengan api jahat. Itu pernah menyebabkan dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Terlepas dari bagaimana pertempuran itu berakhir, api jahat Ma Xiaotao telah kambuh dan di luar kendalinya. Tubuh muda Yu Hao juga mulai merasa agak aneh. Meskipun rasa sakit yang dia rasakan dari penyiksaan api iblis. "Xiaotao, biarkan aku ambil botol susu itu," Yu Hao berjuang untuk mengatakannya. Yu Hao tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa, namun tulang roh permaisuri es masih ada di sana dan segera bereaksi dengan melepaskan aura es pamungkas untuk menahan api jahat.
Dingin yang ekstrim langsung membuat Ma Xiaotou merasa sedikit lega. Saat dia mendengar suara Yu Hao, dia salah mengartikan niatnya. "Kau bajingan kecil, kau masih ingin mengambil keuntungan dariku pada saat seperti ini?" Ma Xiaotou sangat marah dan segera berusaha mendorong Yu Hao ke samping. Namun saat tubuhnya berhenti menyentuh Yu Hao, api jahat di tubuhnya mulai mengamuk sekali lagi. Dia mengerang, lalu memeluk Yu Hao sekencang yang dia bisa sekali lagi. Yu Hao berusaha keluar mendorong Ma Xiaotou yang tak terduga. Saat dia akan melangkah, ia tergelincir dan jatuh ke belakang tanpa sengaja memeluk Ma Xiaotou. Ma Xiaotou mendengus dan tanpa sadar memeluknya lebih erat. Api jahat yang awalnya dia coba kendalikan dengan segera mengalir ke Yu Hao dengan lebih ganas. Gelombang panas yang mirip dengan letusan gunung berapi menyerang tubuh Yu Hao. Yu Hao dikirim melinglung. Es pamungkasnya secara alami membalas tekanan dari energi tipe api. Permaisuri es juga membalas ketika Yu Hao menghadapi gelombang kejut ini. Udara dingin dengan cepat menyebar dari tulang permaisuri es dan melindungi organ internalnya. Api jahat itu kuat, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali dihilangkan karena musuhnya adalah es pamungkas. Permaisuri es mengendalikan kekuatan yang telah disegel di dalam tubuh Yu Hao. Mutiara kehidupan yang tersembunyi di dalam lautan spiritualnya mulai bersinar dengan volume energi kehidupan yang padat pada saat yang sama ketika permaisuri es bergerak dan dilepaskan bersamaan dengan energi yang telah dilepaskan oleh permaisuri es. Dengan cara ini, meridian Yu Hao akan memiliki sejumlah besar energi kehidupan dan makanan. Pada gilirannya, membuatnya jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Tubuhnya disempurnakan oleh benturan es dan api lagi. Ma Xiaotou merasakan telah menemukan jalan untuk melampiaskan api jahat. Dia segera menyalurkan api jahat cepat kilat. Sensasi ini sangat aneh. Dia tidak memiliki sejumlah besar energi kehidupan yang melindungi meridiannya seperti Yu Hao, tetapi kultivasinya cukup sehingga meridiannya cukup tangguh untuk menahan dingin yang menyengat. Tetapi ketika es berubah menjadi sedingin es ekstrim, kombinasi panas dan dingin menyebabkan sensasi yang tak dapat dijelaskan mengalir ke seluruh tubuh Ma Xiaotou. Dingin dan panas hebat di dalam tubuhnya menyebabkan dia memasuki keadaan kejang-kejang tanpa henti. Kenapa seperti ini? Ma Xiaotou berpikir dalam hati. Wajahnya memerah ketika benturan es dan api di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Untungnya Yu Hao masih linglung, dan kesengsaraan es dan api yang baru saja dia alami telah mempengaruhi keseluruhan tubuhnya. Organ-organ dan meridiannya berubah sebagai mekanisme pertahanan, dan kekuatan jiwanya telah dengan cepat diisi kembali setelah permaisuri es mengendalikan segelnya. Rasanya seluruh tubuhnya telah memasuki keadaan meditasi khusus. Tak satu pun dari mereka yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ma Xiaotou adalah orang pertama yang perlahan-lahan bangun ketika dia sadar kembali. Hal pertama yang dia rasakan adalah dinginnya es. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dan dia menggigil tak terkendali saat bergerak. Suara retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dia berseru kaget ketika dia melihat sepotong demi sepotong es pecah dari tubuhnya. Es itu bukan satu-satunya yang hancur berkeping-keping. Pakaiannya yang telah dipanggang dan dibekukan menjadi sangat rapuh. Ma Xiaotou tidak memiliki selai benang pun di tubuhnya pada saat semua es telah jatuh. Hah? Ma Xiaotou tersentak, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasa seolah-olah semua pembuluh darahnya di tubuhnya telah membeku dan sirkulasi darahnya melambat tak tertahankan. Ia bahkan tidak bisa merasakan jejak api Phoenix-nya, apalagi api jahat. Seperti dia hanya patung yang terbuat dari es, gerakan Ma Xiaotou mengejutkan Yu Hao. Dia berada dalam situasi yang sama dengan Ma Xiaotou. Selain jembatan 24 cahaya bulan di pinggangnya, setiap potong kain di tubuhnya pecah dan jatuh. Hah? Yu Hao berseru dengan cara yang sama sebelum dia segera menemukan bahwa dia hanya bisa melihat sesuatu putih di depannya. Kenapa kamu menjerit dan berteriak lebih keras daripada aku? Seolah-olah kamu baru saja dirugikan. Tutup matamu, Ma Xiaotou berkata dengan sangat marah. Yu Hao segera pulih, namun apa yang baru saja dilihatnya telah tercetak di benaknya. Ma Xiaotou masih terengah-engah. Dia mulai merasakan sentuhan kehangatan saat aliran darahnya mulai lancar. Dia melafalkan teknik penanaman mental dalam benaknya, dan api Phoenix-nya di dalam tubuhnya perlahan-lahan terbangun. Ma Xiaotou menyadari dan sangat terkejut. Penekanan api jahat di dalam tubuhnya jauh lebih lengkap daripada terakhir kali. Tampaknya ada mutiara hitam di dalam kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya sendiri juga menjadi jauh lebih jelas dan lebih terang, dan tidak ada satu pun sisa api jahat yang dapat ditemukan.
Es Pamungkas sangat kuat. Ma Xiaotao akhirnya memahami betapa tidak pantasnya baginya untuk mencari bantuan Yu Hao untuk menekan api jahatnya. Karena tubuh Yu Hao saat ini jelas kelelahan dan dia telah kehabisan energinya saat ini. Hei, kamu baik-baik saja? Ma Xiaotao bertanya dengan lembut. Aku baik-baik saja. Yu Hao memiliki perasaan seolah-olah ingin menangis. Ma Xiaotao menghela nafas lega dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Ma Xiaotao benar-benar ingin mengerang keras untuk mengekspresikan kesenangannya. Mungkinkah api jahat telah sepenuhnya ditumpas? Ma Xiaotao menendang Yu Hao dan mengirimnya keluar dari kamar mandi. Kenakan pakaianmu dan tunggu aku di luar. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak diizinkan pergi. Tendangan Ma Xiaotao tampak berat dan keras tapi tidak melukainya. Yu Hao keluar dari kamar mandi dan seperti telah mendapatkan ampunan penyiksaan. Ini penyiksaan. Selain merasa seolah-olah disiksa, yang dia rasakan hanyalah kebingungan. Yu Hao telah memegang beberapa area yang sangat sensitif saat proses penekan api Phoenix jahat Ma Xiaotao. Jadi bagaimana mungkin dia tidak gelisah? Yu Hao dengan cepat mengenakan beberapa pakaian yang telah dia simpan di dalam 24 jembatan bulan dan kemudian berdiri menunggu Ma Xiaotao dengan sangat gelisah. Dia benar-benar ingin kembali ke kamarnya sendiri, tapi bagaimana jika Ma Xiaotao tidak memaafkannya karena kabur begitu saja di dalam kamar mandi? Apapun masalahnya, aku masih harus berterima kasih padanya. Ma Xiaotao tersentak sekali lagi saat dia memeriksa api jahat. Dia memikirkan kepanikan dan kebingungan Yu Hao dan dia perlahan-lahan menarik senyuman. Dia hanya anak-anak. Aku tidak bisa merusaknya seperti ini. Yu Hao sedang duduk di sofa dengan kepala menunduk. Penampilannya seperti anak kecil yang tahu dia telah melakukan kesalahan, bahkan wajahnya memerah. Ma Xiaotao tidak bisa menahan tawa melihat pemandangan ini. Yu Hao buru-buru berdiri seolah-olah dia baru saja terkejut. Dia bahkan tidak berani menatap Ma Xiaotao. Kepalanya masih menunduk ketika dia berkata, Xiaotao, aku membuat kesalahan, itu benar-benar tidak sengaja. Aku kacau. Cukup. Orang yang mengatakan maaf seharusnya aku. Ma Xiaotao berusaha menjaga nada suaranya setenang mungkin saat dia melangkah ke Yu Hao dan menyentuh kepalanya duduk. Yu Hao lengah dengan perilaku damai ini. Dia berpikir bahwa dia akan marah padanya mengingat sifatnya yang berapi-api. Maafkan aku Yu Hao, api jahat sudah menyerang hatiku dan aku menyeretmu kembali ke sini dalam keadaan bingung dan langsung memaksa api jahat ke dalam tubuhmu. Untungnya aku tidak menyebabkan kerusakan padamu. Kamu tidak melakukan kesalahan. Aku adalah orang yang melakukan kesalahan. Aku tidak berpikir jernih melalui amarahku dan memicu api iblisku. Aku lupa kau sudah kelelahan dan tidak bisa segera membantuku menekan kejahatan yang tersembunyi di dalam api Phoenixku. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan benar-benar menyesal sampai kematianku. Nada bicara Ma Xiaotao sangat serius dan wajahnya yang cantik penuh ketulusan. Yu Hao menatap kosong padanya. Tapi kegelisahan sudah surut. Ma Xiaotao melanjutkan, api jahat itu mempengaruhi pikiran dan akal sehatku. Adapun apa yang terjadi setelah itu, wajahnya memerah saat dia mengatakan ini. Dan dia buru-buru menahan emosinya sebelum dia melanjutkan. Itu hanya kecelakaan. Semuanya terjadi secara kebetulan. Dan aku harap itu tidak akan mengganggumu atau menyebabkan kau trauma. Kamu masih muda, jadi jangan terlalu banyak memikirkannya. Apa yang harus kamu lakukan adalah fokus pada kultivasi. Apakah kamu mengerti? Ya aku mengerti. Sementara Yu Hao merilekskan emosinya. Dia mengembangkan tingkat penghormatan dan kekaguman terhadap gadis di hadapannya ini. Baiklah, kamu tidak harus begitu sopan. Meskipun aku hampir menyakitimu, kamu tidak rugi kan? Kau yang pertama kali menyentuh tubuhku selain anggota keluargaku. Dan ini bahkan bukan yang pertama kali. Yu Hao ingin menjelaskan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ma Xiaotao tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Kamu masih muda dan aku tidak bermaksud hal lain. Kamu telah menyentuh tubuhku dan hanya itu. Kamu masih anak-anak, jadi aku tidak akan bertengkar denganmu tentang hal ini. Kamu hampir 8 tahun lebih muda dariku dan kamu bisa memanggilku saudara perempuan jika kamu mau. Dengan cara ini, kamu dapat dianggap sebagai keluargaku dan reputasiku tidak akan ternoda. Aku juga membutuhkan bantuanmu untuk menekan kejahatan di Phoenixku. Karena itu, akan menjadi pantas. Tentu saja, menjadi adik lelakiku adalah hal yang baik. Aku akan membalas dendam pada siapapun yang berani menggertakmu dengan memanggang mereka menjadi babi guling. Bagaimana dengan itu? Kakak,
Sensasi massa mengalir ke wajah Yu Hao dan air mata mengalir deras dari matanya. Yu Hao tersentuh. Dia telah saling bergantung dengan ibunya sejak dia masih kecil, dan dia sudah lama terbiasa dengan ketidakpedulian munafik di istana Adipati. Dia tidak memiliki kerabat lain selain ibunya yang selalu menelan amarahnya. Dia telah bertemu Bebe dan Tangya ketika dia pertama kali bergabung dengan Shrek, dan saat itulah hatinya yang dingin mulai berangsur-angsur berubah, dan sensasi dingin di hatinya perlahan-lahan berubah menjadi kehangatan. Selain itu, dia hanya bisa berkultivasi sekuat tenaga dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kebencian Yu Hao terhadap rumah Adipati masih sangat kuat pada saat ini, sampai pada titik di mana ia ingin mengakhiri garis keturunan dan garis keturunan Adipati Harimau Putih untuk selamanya. Air mata jatuh dari matanya karena apa yang dikatakan Ma Xiaotao. Aku akan membalas dendam pada siapapun yang berani menggertakmu dengan memanggangnya menjadi babi guling. Kakak perempuan. Ungkapan kakak perempuan adalah istilah yang sangat asing baginya. Kenapa kamu menangis? Ma Xiaotao tertegun. Saat melihat Yu Hao menangis, Yu Hao melompat dari sofa ke arahnya dan memeluknya erat-erat. Dia meratap ketika dia memeluk Ma Xiaotao. Dia menangis histeris untuk melampiaskan emosinya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mengubur kepalanya di dada Ma Xiaotao saat dia menangis. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.